Assalamualaikum dan selamat pagi ya teman-teman pemirsa YouTube ya. Kali ini tutorialnya cara pembuatan pola celana ukuran 30 ya Ibu. Saya jelaskan dulu. Kalau membuat pola celana itu sebenarnya ya tidak ribet karena tidak ada yang ditambah dan yang dikurang itu bagian paha, tapi secara ukuran itu harusnya pas di ukuran, kecuali celana wanita yang misalnya pinggang ada karetnya, nah itu ada penambahannya. Tapi nanti saatnya saya akan kasih juga videonya cara pembuatan pola celana wanita yang ada karetnya. Celana yang ada wirunya juga bisa, celana slim, celana standar kantor. Biasanya yang slim itu kan yang kecil bagian paha ke bawah ya. Nah sekarang langsung saja. Jangan lupa ya Bu, bantu subscribe, ditonton sampai selesai video-video di YouTube saya ya. Itu sangat berguna bagi saya kalau Ibu mau ikhlas subscribe, ditonton, belajar sambil siapa tahu dapat hadiah. Belajar iseng-iseng berhadiah, nanti dapat hadiah dari saya ya. Selalu tonton video-video saya di channel YouTube MF Mas Wian ya. Jangan lupa subscribe-nya, ditonton sampai selesai. Kali ini ukuran celananya nomor 30. Nomor 30 itu standar ukuran saya ya. Saya itu ukurannya sekitar 30-31 gitu ya. Panjang celana 100, ukuran pinggang, lingkar pinggang 80. Nanti di bagian depan dicatat ya Bu, di bawah bukunya teman-teman di YouTube. Bagian depan dibuat 19,5 bagian depan. Bagian belakang dibuat 20,5. Nah, kalau digabungin nanti saat pembuatan pinggang bagian depan sama belakang 19,5 ditambah 20,5 kan jadi 40. 40 ditambah 40 kan jadi 80. Itu melingkarnya bagian pinggang. Untuk bagian pisak 62 ini nanti saat membuat pola dari garis pinggang ditarik angka 11 didapat 31 dicoret. Nanti dilihat caranya pembuatan pola. Bagian paha 31 dikurang 4 jadinya 27. Ini untuk bagian depan, nanti penambahannya di bagian belakang. Bagian lutut 22 dikurang 2 jadi nanti bagian depan 20. Lingkar kaki 20 dikurang 2 jadi 18. Ini 31 ini ukurannya setengah paha ya Bu ya, setengah dari paha. Jadi kalau melingkarnya ya 62 kalau melingkar ya. Ini separuhnya 31. Lutut 22 ini setengahnya ya. Kaki, lingkar kaki setengahnya 20. Jadi melingkarnya 40, 44. Di sini paha 62. Sekarang langsung kita ke cara pembuatan polanya ya, teman-teman di pemirsa. Jangan lupa ditonton sampai selesai supaya dapat penjelasan yang gamblang. Nanti bisa ditanyakan di grup WA, di screenshot terus dikirim ke saya, bisa masuk grup WA secara gratis ya. Nonton sampai gimana kalau bisa itu tonton sampai selesai ya, kalau ada pakai data. Yang Ibu lakukan pertama, garis lurus dulu bagian atas 1 ya, 1. Yang kedua, ini garis menentukan pinggang ya, garis pinggang panjang. Nah setelah dapat garis ini langsung ditaruh dari garis kedua ini angka 3
Kenapa dari angka 3 kok tidak angka 1? Ya. Nanti karena di sini ada pinggang, ada sambungan pinggang di atas kan. Nah, begitu. Jadi ditarik angka di sini coret panjang 100. Nah, untuk kampu bagian bawah untuk lipatan 3 cm boleh, 5 cm boleh, 4 cm boleh. Tergantung lipatannya, dibuat lipat gimana ya. Saya buat 3 cm, jadi 103. Lagi di sini ditarik angka 3. Ya, di sini coret bagian bawah dulu 100, 103. Ini yang menentukan. Saya cek dulu apakah kelihatan semua ya, Bu. Kelihatan kayaknya. Setelah itu cara pengambilan pisak sama paha, pelan-pelan saya ya. Kemarin ada yang komen agak kecepatan Mas, gitu kan. Nah, sekarang tadi pisak atau crash 62 diangkat apa? Meterannya ini dari angka 11. Dari garis pinggang ya. Kalau garis nomor 1 ini nanti untuk dipotong. Ini garis kampu. Nah, nanti dari sini nanti ada pinggangnya. Ini 11. Kita coret angka 31. Ya kan? 31. Nah, lagi 11 angka 31. 31 sama 31 kan sudah dapat 62 pisak ya, Bu. Nah, gitu. Itu diambil separohnya. Setelah itu untuk mendapat ukuran dari ini kan garis paha dari pisak. Untuk mendapat ukuran ini kita turunkan dari sini sekitar 30. Ya, 30. Nah, atau 31 tidak apa-apa. Standar ya. Untuk mengetahui garis lutut. Setelah itu garis 1, ini garis, ya kan? Di sini kita garis lurus, ya. Semoga paham ya Ibu dengan tutorial ini. Nah, ya gini kan? Saya beritahu dulu. Ini garis pertama untuk dipotong. Ini garis kedua untuk sambungan pinggang, menentukan panjang celana. Panjangnya tutup nanti diukur dari bagian pinggang. Di sini garis paha. Di sini garis lutut. Ini garis lingkar kaki. Nah, sekarang kalau Ibu motong di kertas seperti ini kan, ambil setengah dari tengah, ambil menentukan ini ya, tengah pada kertas atau kain. Misalkan ya paha 31. Paha 31 dikurang 4 jadi 27 kan Ibu. Nah, diambil di sini 27 ya, diambil 27. Nah, 27 ketemukan di sini toh Bu. Nah, kira-kira di sini. Terus diambil tengahnya dulu. Kira-kira dari sini, dari tepi ini kan. Ibu coret angka 16. Jadi untuk mengambil tengahnya dulu. 16. Di sini 16. Sini 16. 16 dari tepi. Ya. Untuk 16 ini untuk mengambil bagian tengah pada kain misalkan. Untuk mengambil tengah pada pola, ya. Setelah itu ambil paha. Paha kan tadi 31 dikurang 4 jadi 27. Diambil 13 setengah di sini dari angka tengah. Selalu begitu patokannya. Terus di sini kita ambil 3 setengah. Di sini saya ambil 27. Ini nanti 3 setengah di belakang 3 setengah kan. Untuk tarikan zip atau resleting ya, gitu. Nah, terus pertama untuk pengambilan pinggang, Ibu sarankan begini, ya. Nah, misalkan dari garis lurus ini kan, garis lurus ini kan, ini,
Kalau ibu nanti ditanyakan, ini sekitar 1,5 cm dari sini ya bu, dari tepi ini 1,5. Kalau misalnya dari tepi sini 4 cm. Ya, ini garis mati untuk dijahit. Setelah itu, bagian depan tadi saya bilang buat 19,5. Gini, ya kan? Terus ditarik lurus seperti ini. Nah, saya pelankan seperti ini. Nah, untuk kampu di sini ambil aja 2 cm. Ya, 2 cm. Nah, ini. Terus di sini kita naikkan 6 cm atau 6,5. Ya kan, di sini. Ya, ini untuk taruh resleting. Di sini gini juga bisa ya, Ibu. Nah, serbaguna untuk garis-garis lengkung itu ya. Nih. Nah, juga bisa bagus dan rapi ya kan, gunanya penggaris. Jadi disimak pertanyaan saya, menit keberapa saya menggunakan garisan ini ya, menit berapa saya menggunakan penggaris lengkung ini, disimak itu. Terus di sini 22 dikurang 2 jadi 20, dari tengah diambil 10 kanan, 10 ke kiri ya, jadi 20. Bagian bawah 20 jadi dikurang 2 18 dari bagian tengah ke sini 9, ke sini 18, jadi 9 ini ketemu 9 selalu diambil dari tengah. Kalau tidak dari tengah nanti celananya melintir ya Ibu. Nah, coret di sini satu garis, ya kan? Di sini kita garis. Nah, garis agak pelan videonya ini supaya jelas dan lengkap. Nah, gini kan? Nih, tarik garis lurus. Nah, jadi misalkan ibu-ibu, teman-teman pemirsa itu dapat pola celana dari saya ya. Saya tulis di sini kok D 19,5, B 20,5, ini 80. Berarti ini bagian depan 19,5, belakang 20,5, pinggangnya 80. Nah, di sini bagian setengah pinggang 40. Gitu ya. Terus untuk pembuatan saku di sini ya. Ini saya ambil dari bagian garis tepi ini 4 cm, turun 2,5, panjang saku 15. Ambil penggaris lengkung seperti ini supaya dia agak lengkung sedikit. Nah, seperti ini. Jadi pola celana bagian depan ya Ibu. Ya. Pola celana bagian depan. Nah, setelah ini saya potong, nanti bagian belakangnya disimak. Karena videonya ini saya buat langsung nanti ya para pemirsa. Jangan lupa kalau penggemar setia Mas Pian, videonya ditonton sampai selesai. Jangan lupa selalu like, subscribe ya. Setiap like dan komennya teman-teman ini saya melihat ya Ibu di YouTube ya. Jadi lebih bagus selalu komen di Facebook atau di YouTube. Jadi saya selalu melihat nanti ya. Nah, gini ya. Jadi Ibu. Supaya gamblang dan jelas ini. Kalau sudah dapat pola dari saya ya, itu sudah ada kampuhnya, sudah ada sisa jahitan ya. Jadi teman-teman di WhatsApp atau di YouTube dapat pola seperti ini, tinggal ngikutin garis hitam ini ya. Kalau dapat pola dari saya, banyak yang dapat pola itu ya. Sekarang saya ambil bagian belakang ya. Nah, bagian belakang caranya seperti ini saja, ya kan? Nah, Ibu ambil tengah dari sini ke sini juga diambil tengahnya ya. Kalau karena ini kertas, langsung saya buat seperti ini. Nanti saya kasih contoh kalau saya sudah aktif
menjahit nanti saya buatkan langsung di kain, langsung saya buatkan di kain ya, seperti ini. Nah, kalau sudah dapat ini, apa yang harus dilakukan ya, di sini ini tarik lurus dulu dari bagian depan ya kan, ini lurus dulu satu, di sini juga ambil lurus, di sini juga kita ambil lurus ya. Kalau ibu nyimak secara detail, telaten, diulang, pasti bisa itu Bu. Apalagi yang tidak paham nanti bisa tanya lewat grup WA ya, di screenshot ditanyakan lewat grup WA, bisa masuk grup. Nah, ini dari garis ini ya Bu, ini kita mundurin aja sekitar 4,5 atau 5 cm tidak apa-apa. Nah, setelah itu kita ambil dari garis paha, ini garis paha ya, kita ginikan, ini kita tekan dulu ya, gini. Kalau ibu bagi-bagi gini kan, kalau kita bagi-bagi gini ya, kalau kita bagi-bagi itu ya, nanti ibu tuh saya jelaskan juga agak mumet. Kalau gini kan bisa, nah seperti ini. Terus ini garis untuk dipotong ya, ini untuk dipotong kan dapat di sini. Terus dari garis ini ya, kita naikkan 7 cm ya. Ini dari garis untuk bagian ini ya, bagian penyambungan pinggang ya. Terus tarik serong seperti ini. Nah, bagian belakang saya beritahu tadi angka 20,5. Coret di sini 20,5. Terus ditambah 1,5 cm untuk kopnat kecil di tempat saku. Nah, terus kita garis seperti ini saja langsung. Nah, ini garis bersih. Sekarang panggul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Panggulnya tadi sekitar, bentar Bu, saya cek ya. Kalau ukuran ini panggulnya itu sekitar berapa tadi? Lupa nggak dicatat ya Bu. Panggulnya sekitar ukuran 30 itu. Panggul nomor 3 103 atau 104 ya. Sekarang saya cek, cara ngecek panggul dari sini, dari garis depan ini kan, garis depan ini ambil dulu angka 22 depan, 22 di antara 100. Nah di sini, nah jadi kurang sedikit, ini dimundurin lagi bisa, jadi angka 100 bisa ya gitu. Jadi ini sudah longgar, nanti sudah longgar, ukurannya itu sudah besar gitu ya. Kalau dibuat slim juga bisa ya gitu. Nah ini untuk kampuhnya ya. Sekarang saya ambil dari sini, ditambah 7 cm. Bagian paha ditambah 7 cm. 7 cm itu dari bagian jahitan. Nah, di sini 5 cm. Di sini 5 cm. Di sini 5 cm. Nah, ya. Setelah itu tarik garis lurus, garis serong, garis pinggul, gunakan seperti ini. Seperti ini lagi. Seperti ini. Nah, setelah serangan ini gunakan penggaris bisa. Kalau misalkan ibu sudah pandai mahir seperti ini juga bisa kan, seperti ini juga bisa kan. Nah, kalau misalkan susah belajarnya pakai ini juga bisa. Nah, sama juga kan, dari ujung sini ke sini, cara menentukan kerongnya itu kan bisa ya. Nah, paham ya. Sekarang untuk membuat penentuan saku bagian belakang, dari garis jahitan ini 4,5, ibu ambil di sini panjang saku, lebar saku 13 atau 12,5 ya gitu. Terus dari bagian sini ambil angka 7,
kita tarik lurus, kira-kira gini kan, lurus kan. Nah gini, terus ibu gini kan ada tutupnya begini. Nah gini, terus garis ini kopna tadi yang ditambah ya Bu, di sini. Nah gini, jadi pola celana bagian depan dan belakang ya. Nah gini, sekarang dipotong ya, nih. Nah, seperti ini polanya ya kan. Nah, seperti ini. Gampang Bu, pembuatan pola celana itu gampang. Kalau rajin nyimak itu pasti tahu ya. Nanti ditunggu di channel MF, di channel YouTube Mas Piam. Cara menjahitnya ada, nanti ditunggu ya. Jadi pelan-pelan ikuti terus, subscribe, selalu komen, juga di like. Hanya di channel YouTube Mas Piam MF. Nah ini polanya ya. Nih saya dekatkan ya Ibu polanya ya. Nah seperti ini ya. Nih di screenshot, ditanyakan bagian mana yang tidak paham, yang kurang paham ya. Nah jadi penjelasannya seperti itu ya. Oke, terima kasih ya sudah menyimak. Terima kasih ya Ibu sudah nyimak dari saya. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Mas Piam. Wassalamualaikum ya.